Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya solihah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap menerapkan yang namanya protokol kesehatan 5M plus 1T gitu ya. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur tumbuhan. Meskipun pada pertemuan sebelumnya sudah saya berikan materinya, tetapi pada pertemuan ini saya akan sedikit menjelaskan melalui video ini gitu ya. Struktur tumbuhan. Tumbuhan itu terdiri dari beberapa organ. Yang pertama adalah akar, kemudian yang kedua adalah batang, kemudian yang ketiga adalah daun, yang keempat adalah bunga, kemudian yang kelima adalah buah gitu ya. Kita bahas satu persatu dimulai dari akar gitu ya. Akar sebenarnya berfungsi untuk apa sih? Nah, yang pertama ini berfungsi untuk menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tempat tumbuhnya atau tanah. Kemudian yang kedua berfungsi untuk menyerap air dan garam-garam mineral terlarut dalam tanah. Kemudian yang ketiga membantu menegakkan batang. Kemudian yang keempat, pada beberapa tumbuhan ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada singkong, bengkuang, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, pada beberapa tumbuhan akar juga dapat berfungsi untuk bernafas gitu ya. Contohnya pada tumbuhan bakau ataupun anggrek gitu ya. Ini adalah sistem perakaran, ada yang namanya akar serabut, kemudian ada yang namanya akar tunggang. Untuk akar serabut ini dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Sudah tahu ya apa itu tumbuhan monokotil? Kemudian contohnya di sini adalah padi dan jagung. Kalaupun untuk akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan dikotil, contohnya kacang tanah. Ini struktur jaringan penyusun akar. Diperhatikan baik-baik. Ini akar tumbuhan dikotil, kemudian ini ada akar tumbuhan monokotil. Dimulai dari epidermis paling luar yang nanti termodifikasi menjadi rambut akar. Kemudian setelah epidermis ada korteks, ada endodermis, ada perisikel, ada xilem, dan ada loem gitu ya. Nah, ini juga masih sama gambar mengenai struktur akar monokotil dan dikotil juga, karena memang ada perbedaan di antara keduanya. Kita bahas satu persatu dimulai dari epidermis. Banyak epidermis itu adalah bagian terluar dari akar. Nah, epidermis ini selnya tersusun rapat. Karena tersusun rapat sehingga tidak ada atau tanpa ruang antar sel. Epidermis ini dinding selnya tipis sehingga mudah ditembus oleh air. Dan yang seperti tadi sudah saya sampaikan, epidermis termodifikasi menjadi bulu akar atau rambut akar. Nanti fungsinya akan saya jelaskan. Gitu ya. Kemudian setelah epidermis ada korteks. Korteks ini berisi jaringan parenkim, kemudian lapisan selnya berdinding tipis, lalu susunan selnya tidak rapat. Berbeda dengan epidermis. Kalau epidermis itu tersusun rapat, tapi kalau korteks tidak rapat gitu ya susunan selnya. Nah, ini pada beberapa tumbuhan memang tempat menyimpan cadangan makanan dan banyak ruang antar sel. Kenapa? Karena tadi di sini susunan selnya tidak rapat. Nah, fungsinya apa sih ruang antar selnya ini? Berfungsi untuk pertukaran gas gitu ya. Kemudian endodermis. Endodermis ini merupakan lapisan terdalam dari korteks. Tersusun atas lapis sel, kemudian merupakan pembatas antara korteks dengan silinder pusat, dan yang terakhir ditemukan pita Kaspari. Catatan dari saya, pita Kaspari ini berfungsi sebagai pengatur jalannya larutan dari tanah menuju silinder pusat. Dan silinder pusat itu apa sih? Nah, ini tersusun atas pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem, kemudian ada perisikel dan ada empulur.
Pembuluh angkut seperti tadi saya jelaskan ada yang namanya xilem dan floem. Apa sih itu xilem? Xilem ini adalah pembuluh kayu, ini berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral. Kemudian floem atau pembuluh tapis ini mengangkut hasil fotosintesis. Kemudian sel perisikal ini membentuk cabang akar dan parenkim ampulur sebagai jaringan terdalam akar, gitu ya. Nah, ini struktur morfologi akar. Di sini saya tekankan pada yang namanya rambut atau bulu akar. Kemudian ada meristem apikal yang terdapat pada ujung akar. Kemudian ada tudung akar atau kalitra. Fungsinya, bulu akar atau rambut akar ini memperluas bidang penyerapan, gitu ya. Kalau meristem apikal ini adalah jaringan yang bisa membelah diri. Terdapat pada ujung akar. Nah, di sini sebagai awal tumbuh akar atau titik tumbuh akar. Kemudian tudung akar atau kalitra ini berfungsi melindungi akar dari kerusakan saat menembus tanah. Begitu ya. Lanjut ke batang. Nah, untuk batang fungsinya itu yang pertama adalah menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Kemudian yang kedua sebagai alat transportasi. Nah, apa sih yang diangkut? Di sini yang diangkut adalah air dan garam mineral dari akar ke daun, serta mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke tubuh tumbuhan. Kemudian yang ketiga, pada beberapa tumbuhan ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, seperti contohnya tebu dan kentang, gitu ya. Nah, ini struktur jaringan penyusun batang. Ada dikotil, kemudian ada monokotil, sama dimulai dari epidermis yang paling luar, gitu ya. Nih nanti ada perbedaan antara monokotil dengan dikotil. Kalau monokotil batangnya tidak bercabang, tapi dikotil bercabang. Kalau monokotil pembuluh angkutnya tersebar, kalau dikotil pembuluh angkutnya teratur, gitu ya, tersusun lingkaran atau berseling radial. Kalau monokotil tidak punya kambium sehingga tidak dapat tumbuh membesar, kalau dikotil memiliki kambium, makanya kambium vaskuler di sini sehingga dapat tumbuh membesar. Kalau monokotil mempunyai meristem interkalar, kalau dikotil tidak. Kalau monokotil tidak memiliki jari-jari empulur, tapi kalau dikotil memiliki, gitu ya. Kemudian untuk monokotil tidak dapat dibedakan antara korteks dengan empulur, tapi kalau untuk batang dikotil dapat dibedakan antara korteks dengan empulur. Itu adalah perbedaan antara batang monokotil dengan batang dikotil. Ini struktur jaringan batang dikotil. Saya perjelas lagi. Di sini yang paling luar adalah epidermis, dilanjut dengan korteks, ada yang melingkar seperti ini adalah kambium, kemudian ada floem, ada xilem, dan empulur. Gitu ya, dihafalkan baik-baik. Nah, fungsinya untuk epidermis berfungsi sebagai pelindung, kemudian korteks pada sebagian tumbuhan sebagai cadangan makanan, untuk xilem atau pembuluh kayu mengangkut air dan garam mineral, floem atau pembuluh tapis untuk mengangkut hasil fotosintesis, dan kambium untuk pertumbuhan sekunder atau memperbesar batang, tapi ini khusus untuk batang dikotil, gitu ya. Catatan dari saya di sini, pada batang dikotil yang sudah dewasa, jaringan epidermis akan rusak dan digantikan periderm atau jaringan gabus. Sekian penjelasan saya untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk kelanjutannya akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.